saat ini kebaikan akibat pandemi COVID yang sudah melanda di dunia, dan semoga bisa kembali teringatkan dengan kajian pada malam hari ini. Begitu. Monggo selanjutnya saya serahkan ke Dr. Malvi. Tafadhol, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk memberikan istilahnya sedikit pengetahuan tentang apa itu PASMI dan lain sebagainya. Saya juga menyapa di sini teman-teman saya selama waktu saya ada di Taiwan. Ada Mbak Irna, ada Mbak Dian. Assalamualaikum. Mungkin bisa di share screen kan? Minta tolong boleh? Ya. Minta tolong next slide. Lanjut. Ya, ini sebagai pengenalan ya. Jadi memang kanker serviks ada yang mengatakan dia peringkat kedua, ada yang bilang dia peringkat ketiga untuk yang di wanita ya. Jadi yang pertama itu memang adalah breast cancer ya, kanker payudara, itu yang paling sering dijumpai. Ya, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kanker ovarium dan kanker serviks. Untuk saat ini memang kanker itu biasanya ada di usia-usia yang sudah usia CA ya, sekitar lebih dari 40-50 tahun, tetapi ternyata trendingnya sekarang sudah dijumpai juga kanker-kanker yang dia terkena pada usia muda. Nah, ini kemarin sempat jadi pembahasan apakah memang istilahnya COVID ini menjadi penyebab, salah satu penyebab untuk akselerasi ya, jadi percepatan dia terkena kanker. Jadi misalnya mungkin memang dia sudah mempunyai genetik ya, genetik dia ada mutasi gen, kemudian apakah itu dipercepat atau tidak. Tapi yang jelas beberapa kali saya menemui bahwa ternyata usia 28, 26 itu sudah terkena kanker payudara. Nah, untuk pembahasan pada malam hari ini adalah kanker serviks ya. Mungkin perlu bisa dilihat di gambar ya, bahwa itu adalah organ reproduksi dari wanita. Jadi serviks itu biasa disebut secara umum jadi yang disebut dengan leher rahim. Jadi dalam wanita ada rahim atau kalau bahasa medisnya uterus. Nah, rahim itu dia tempat untuk apa istilahnya, untuk kalau kita hamil itu ada di rahim, kemudian di bawahnya itu adalah leher rahim atau sering disebut dengan serviks. Nah, kalau kita lihat serviks ini lokasinya kecil ya. Jadi kadang yang terjadi ketika terkena kanker serviks yang stadium awal itu dia gejalanya tidak terlalu nyata. Jadi dia sering disebut sebagai silent ya, silent symptom. Jadi dia karena mungkin ketika dia baru terkena atau pre-cancer atau baru awal-awal itu dia tidak menimbulkan gejala. Nah, yang menjadi permasalahan ketika ternyata gejala muncul itu ternyata dia stadiumnya sudah mulai meningkat ya, karena memang benjolannya sudah semakin besar dan mulai ada keluhan-keluhan lain. Next slide. Minta tolong slide ya. Nah, jadi memang karena lokasinya yang tersembunyi ya, jadi kalau
di situ dan dia memang cuma kecil ya, itu gejala awal memang tidak ada gejala dan tidak sakit. Nah, ketika dia mulai bergejala seperti keputihan yang berbau, atau mungkin keputihan yang bercampur darah, atau bisa juga perdarahan dari liang senggama, atau perdarahan ketika, mohon maaf, ini sedang setelah dia bersenggama, kemudian ada nyeri panggul, kemudian pada orang-orang yang sudah menopause dia ada perdarahan. Nah, ini memang wajib kita curiga atau warning bahwa ada nggak suatu permasalahan di leher rahimnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga bisa saja itu gejala yang ada di rahim juga, seperti itu. Nah, oleh karena gejala awalnya itu pada stadium dini itu dia tidak menimbulkan gejala dan tanda yang khas, jadi memang sampai ada flyer tentang gerakan Germas ya, kalau di Indonesia. Jadi ada gerakan yang memang deteksi dininya dengan melakukan pasmir yang berkala. Nah, di situ memang fungsinya untuk mendeteksi dari kanker leher rahim ini yang memang pada awalnya dia tanpa gejala. Next slide. Nah, jadi mungkin apa itu pasmir? Pasmir itu adalah pemeriksaan ya. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah sel-sel di leher rahimnya. Jadi sel-sel yang ada di serviksnya. Nah, ini untuk dapat mengidentifikasi. Jadi misalnya ada perubahan yang terjadi di serviks atau di leher rahim, itu dapat teridentifikasi, dapat dikenali menggunakan pasmir. Di sini ada gambar ya, mungkin ada beberapa yang di sini sudah pernah melakukan pasmir. Jadi memang posisi untuk melakukan pasmir itu memang posisi seperti hendak melahirkan ya. Jadi posisinya kalau kita istilahkan litotomi atau ngkangkang gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu nih. Intinya dia memang harus menempatkan kedua kakinya dia duduk di yang namanya tempat tidur khusus, kemudian kakinya keduanya diletakkan ada yang penyangga kaki. Kemudian di sini memang dimasukkan alat menjalankan seperti pada gambar. Ikut ngecasisan. Memang tidak nyaman ya karena memang dimasukkan alat, tapi memang ini adalah prosedurnya ya. Prosedurnya. Jadi ketika dia dimasukkan alat, ini nanti kemudian kita akan melihat kondisi dari leher rahim tersebut. Apabila di situ ternyata banyak cairan atau lendirnya atau mukusnya, biasanya dibersihkan dulu, baru kemudian dilakukan pap smear. Jadi dia di sini menggunakan alat, kemudian memang diambil baik sel-sel yang di endo maupun ektoserviksnya. Kemudian dioleskan di slide preparat. Nah, slide ini kemudian akan dibawa ke kami, kemudian akan dicat dan diwarnai ya, dipulas ya, dipulas. Kemudian kita akan Itu punya melihat ya, apakah sel-selnya itu adalah sel-sel yang normal atau memang sel-selnya itu sudah mulai mengarah ke arah prekanser atau mungkin malah justru keganasan. Nah, di gambar yang sebelah ini kita akan lihat bahwa ini adalah yang normal selnya seperti ini. Next slide. Iku loh. Minta tolong. Ya. Jadi ini adalah tim yang berperan pada pasmir. Yang bisa melakukan pap smear itu bisa bidan atau tenaga kesehatan yang lain. Biasanya bidan, dokter umum, dan dokter obsgin. Nah, kemudian nanti slide preparatnya akan dikirim ke kami, ke dokter spesialis PA untuk dilakukan penilaian atau interpretasi. Mana ya?
Nah, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar yang namanya pemeriksaan IVA atau yang IVA itu singkatannya inspeksi visual asetat. Nah, kalau IVA itu proseduralnya dia hampir sama dengan pap smear, cuman perbedaannya dia tidak diambil sel-selnya. Tetapi ketika dia dibuka, kemudian pakai alat itu, dia hanya akan dioles dengan asam asetat. Nah, yang dioles adalah leher rahimnya, dioles dengan asam asetat, kemudian dilihat perubahan dari serviksnya. Apabila nanti dia akan berubah menjadi ada lapisan putih, nah itu kemudian akan mulai dicurigai. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pap smear Iya. atau Karena mungkin korka yang nggak iso lainnya. lagi. Jadi prosedur awalnya Oh, sama, iya. tetapi kalau IVA tidak dikerok, tidak diambil sel-selnya, cuma dioleskan saja. Next slide. Ya, 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 itu loh, next slide. Ya. Jadi ini adalah manfaat dari pap smear. Yang pertama memang untuk deteksi Untuk dini ya. rame-rame nggak perlu. Deteksi dini kanker serviks. Dapat juga dia mendeteksi untuk kanker rahim. Kemudian bila nanti ada suatu peradangan, jadi biasanya kan ada mungkin keputihan atau yang lainnya. Nah, itu bisa Itu untuk sambil ini melihat seorang ini apakah loh, itu dia pakai. disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur atau yang lainnya. Next. Nah, ini adalah yang dianjurkan pap smear. Jadi memang pap smear ini disarankan, dianjurkan untuk wanita yang sudah menikah atau sudah aktif melakukan hubungan seksual. Ini keluar. Jadi kalau memang dia belum pernah melakukan hubungan seksual, belum menikah, itu memang tidak perlu untuk Ya memang pap begitu, tapi smear. aku sudah suruh kamu lihat dulu. Yang kedua memang ada keluhan yang mencurigakan seperti tadi Keju, keputihan, jarinya adik keju. kemudian atau ada perdarahan, atau mungkin dia keputihan yang bercampur darah dan lain sebagainya. Memang ini dianjurkan untuk melakukan pap smear. Lanjut. Sudah. Nah, ini adalah syarat melakukan pap smear ya. Tadi sudah menikah atau kawin, aktif secara seksual. Kemudian ini tidak sedang dalam pengobatan melalui vagina. Jadi kadang kan misalnya dia ada keputihan, kemudian oleh dokter obskinnya diberikan obat seperti yang melalui vagina. Nah itu ketika mau melakukan pap smear maka harus dihentikan dulu Sekarang ini nggak apa-apa. pengobatan itu, karena nanti akan membuat bias ya, bias dari hasil dari pap smear. Kemudian tidak sedang menstruasi. Jadi memang pap smear itu dilakukan posisinya tidak sedang dalam menstruasi. Jadi memang kalau di sini dikatakan datang di luar menstruasi lebih baik pada 1 minggu setelah hari pertama menstruasi. Tetapi kan ini tiap wanita kan berbeda ya, durasi menstruasinya. Kalau memang dia durasinya lebih dari 7 hari ya berarti ini tidak berlaku karena dia posisinya masih menstruasi. Tapi kan ada juga wanita yang memang dia selesai mens dalam waktu 5 hari. Nah, 5 hari berarti nanti 2 hari setelah selesai dia melakukan pap smear. Kemudian berikutnya ini tidak melakukan hubungan seksual, hubungan intim 2 hari atau 48 jam sebelum pap smear. Karena ini juga akan menimbulkan bias di dalam penilaian pap smear, karena nanti di situ nanti kita bisa ngelihat kok sperma di dalam pap smear. Jadi kalau memang masih dalam tidak waktu 2 hari, maksudnya 1 hari kemudian dia pap smear, nanti biasanya pap smearnya ada banyak spermanya. Kemudian ini tidak sedang dalam infeksi yang berat. Jadi memang yang infeksi yang sangat berat, erosi yang berat itu memang dianjurkan untuk malah justru langsung
ketika dia curiga yang CA, yang kanker, maka biasanya langsung di biopsi ya, biopsi kolposkopi. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran yang akan kita lihat di pasmir. Jadi pasmir ini bisa melihat apakah dia normal atau mungkin dia mengalami perubahan ke arah precancer. Bahkan untuk melihat ini di yang gambar kanan atas itu dia biasanya ini adalah infeksi jamur. Jadi kita akan bisa melihat hifa-hifa jamurnya di dalam pasmir. Kemudian kalau yang kanan bawah itu untuk melihat ini ada infeksi bakteri ya yang disebabkan oleh Gardnerella vaginalis. Nah, itu bisa kita deteksi melalui pasmir. Sedangkan gambar yang kiri ini adalah perubahan-perubahan dari sel-sel leher rahim yang atas masih normal, turun ke bawah ini yang sudah precancer. Next slide. Ya. Mungkin ini pasmir akan lebih banyak kita berdiskusi, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada keluhan atau mungkin biasanya kan memang lebih sering ya kita tuh case by case ya, jadi tiap kasus itu nanti akan berbeda. Atau mungkin mau bertanya atau mungkin bagaimana, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Novi atas materi pada malam hari ini. Monggo teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait pap smear, barangkali ada yang pernah melakukan pap smear mau cerita juga boleh di mana di Taiwan. Silahkan Ibu dan Mbak bisa langsung open mic aja atau via chat. Misal hendak bertanya tentang yang lain juga boleh. Iya. Jika ada pertanyaan, pasmir itu apa? Mungkin bisa kembali ke slide ya tadi. Yang di awal. Jadi ada pertanyaan pasmir itu apa? Pasmir itu, nah ini gambarnya, jadi pemeriksaan ya. Pasmir itu pemeriksaan terhadap sel-sel serviks ya, sel-sel di leher rahim untuk dapat mengidentifikasi ya apakah ada perubahan ataupun infeksi. Nah itu pada gambar bisa kita lihat bagaimana cara pemeriksaannya. Jadi akan dimasukkan alat, kemudian kita akan ambil sel-selnya, sampel sel-sel di leher rahimnya, kemudian akan kita periksa melalui mikroskop. Begitu Mbak Papa tadi yang bertanya. Mbak Amelda Ju, mungkin apakah sudah jelas terkait pap smear ini, Mbak Amelda? Bisa open mic? Headset. Apa? Jadi memang rahim kita itu ada beberapa bagian ya dok ya. Jadi mungkin teman-teman membayangkan rahim itu di dalam gitu dok. Kok bisa kita periksa secara dibuka dibuka melalui vagina gitu dok. Mungkin belum terbayang kalau oleh teman-teman pemeriksaan pap smear ini dok. Ya, kembali ke slide awal Mbak minta tolong. Bukan slide awal sebelum ini mungkin ya, yang ada gambar setelah sebelum ini satu lagi. Nah, jadi kalau misalnya masih bingung mungkin mulai dari struktur anatominya. Jadi kalau di sini di bawah ini ada vagina. Kalau vagina mungkin udah tahu ya vagina. Nah nanti kalau vagina itu dia masih ada seperti rongga. Nah ini baru nanti akan ketemu yang namanya leher rahim. Nah
leher rahim. Nah, di situ itulah yang namanya cervix atau leher rahim yang akan kita periksa. Nah, di sini memang ada dua yang akan kita periksa, yaitu sel-sel yang ada di luar yang namanya ectocervix sama sel-sel yang ada di dalam yang namanya introcervix. Nah, kenapa harus dimasukkan alat? Karena memang ini jarak antara vagina dengan leher rahim itu lumayan ya. Jadi tidak bisa kalau cuman kita kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya pemeriksaan waktu kita mau melahirkan kan kita dimasukkan ini ya, dimasukkan kalau yang sudah pernah melahirkan kan dimasukkan tangan untuk melihat bukaannya. Nah, itu kan segitu panjangnya, sekitar mungkin 8-10 cm mungkin ya, sekitar itu. Jadi memang harus diperlukan alat untuk melihat. Nah, kalau yang kita lihat ini gambar yang di bawah itu kan ada serviksnya. Nah, kalau kita lihat ada lesi prekanker atau mungkin justru kanker akan terlihat ketika pemeriksaan dimasukkan alat itu. Nah, untuk memastikan kan kadang hanya erosi. Nah, erosi itu kan belum tentu suatu kanker gitu loh. Jadi memang harus dicek apakah memang benar kanker atau bukan. Begitu yang Mbak Amelda ya tadi pertanyaan. Terus tadi tanya apa lagi saya lupa. Saya tadi. Ini ada pertanyaan juga dokter terkait beliau ini ada ada penanya lain ya dok ya. Jadi beliau tahun lalu melakukan pemeriksaan pasmir, hasilnya itu tulisannya askus dok. Apakah itu berbahaya dokter dan bagaimana sarannya? Terima kasih dokter. Mungkin bisa ditampilkan slide saya yang hampir terakhir yang sebelum terima kasih. Sebelum terima kasih. Nah, ya, sebelum ini persis. Nah, pertanyaannya askus kan tadi ya. Nah, ini sudah ada. Jadi yang paling atas itu adalah sel-sel yang normal. Ya. Kemudian ada yang istilahnya askus ya. Askus. Askus itu dia kalau kita lihat perbandingannya dengan yang atas, itu di askus itu sudah ada peningkatan rasio antara inti dan sitoplasma. Jadi intinya sudah mulai membesar. Sudah tidak seperti normal. Tetapi dia belum kanker. Belum kanker. Jadi dia masih kita nanti ada askus, ada elsil, ada hasil. Hasil itu yang namanya kita sebut sebagai displasia atau belum juga kanker tapi sudah prekanker. Askus itu masih perbatasan. Jadi dia di atasnya normal sedikit tetapi belum sampai parah gitu loh. Jadi baru naik satu tingkat begitu dari sel normalnya. Kalau bahasa awamnya begitu. Jadi kalau yang sel ganas itu yang tulisannya AD, adenokarsinoma sebenarnya singkatannya AD. Nah, kalau dia sudah naik ke bawah turun ke bawah ini dia memang semakin menjadi kanker. Sedangkan tadi yang askus itu masih naik satu tingkat dari normal, tapi belum ke kanker seperti itu. Begitu Mbak Nurhuda, mungkin bisa membantu atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi? Maksudnya masih bingung begitu? Iya, terima kasih dokter. Ini mungkin insya Allah sudah jelas ya bagi penanya. Mungkin lanjut beberapa pertanyaan dok. Ada beberapa pertanyaan yang berikutnya itu menanyakan terkait pemeriksaannya itu kira-kira berapa lama dok? Mulai pemeriksa pada saat untuk pap smear itu dok. Ya, kalau prosedurnya pasmir, jadi kan seperti biasa dia akan datang ke dokter, kemudian dia
tadi nyun sewu, mohon maaf kalau kami posisinya kalau bahasa Jawanya mengkangkang. Jadi kalau bahasa medisnya litotomi. Nah, kalau bahasa Indonesianya saya kurang paham sebenarnya. Jadi posisi seperti itu tidak lama. Jadi cuma dimasukkan alat kemudian diambil sedikit ya. Diambil sedikit itu paling lama 10 menit paling lama. Tapi kalau memang di situ ketika dimasukkan alat kemudian memang dia banyak keputihannya itu atau banyak apa istilahnya sekresinya itu akan dibersihkan terlebih dahulu ya diusap pakai NaCl seperti itu atau dibersihkan begitu kemudian nanti baru dilakukan pasmir. Tapi itu pun juga tidak lama. 10 sampai 20 menit. Nah, setelah dia diambil di slide-nya kan dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi. Nah, itu nanti ngecatnya, kemudian bacanya itu bisa nanti sehari atau mungkin kalau dia sudah sore datangnya berarti akan dibaca besoknya begitu. Jadi kalau prosedur ngambilnya cepat. Tapi kalau pertanyaannya adalah hasilnya jadi kapan, nah itu tergantung nanti. Tergantung dari rumah sakitnya. Maksudnya kalau di situ tidak banyak ngantri slide preparat yang harus dibaca, nah itu biasanya sehari bisa jadi begitu. Begitu Terima kasih banyak mungkin dokter, insya Allah bisa sudah menjawab. jelas ya Bu Amelda. Selanjutnya pertanyaannya dari Bu Silmina. Untuk kanker serviks dengan pap smear itu terdeteksi sejak stadium awal atau bagaimana dokter? Ya, jadi seperti yang tadi bahwa karena lokasi dari leher rahim itu adalah agak tersembunyi, jadi ketika dia baru stadium awal, gejala awal itu dia tidak akan menimbulkan gejala yang khas karena masih kecil. Nah, sehingga yang diharapkan yang kita lakukan itu adalah deteksi dini dengan pap smear. Begitu. Jadi istilahnya dengan pap smear lesi sekecil apapun atau precancer pun itu akan bisa terdeteksi. Jadi seperti kayak tadi ada askus, nanti mungkin ada hasil hasil gitu ya. Itu belum kanker, tapi karena dia sudah terdeteksi dengan dini, maka dia akan segera diobati begitu loh. Mungkin nanti akan dilanjutkan pemeriksaan lain yang lain sebelum dia menjadi kanker serviks begitu. Jadi harapannya kenapa dilakukan pap smear? Karena pap smear itu adalah deteksi dini karena gejala awal kanker serviks itu tidak akan terlihat nyata, silent. Jadi dia tidak bergejala bahkan. Dia akan bergejala ketika tumornya itu sudah membesar. Nah, jadi dia biasanya akan sudah terdeteksi sudah naik stadiumnya. Begitu. Baik dokter, mungkin sekaligus tadi jawaban dokter sudah menjawab pertanyaan Mbak Amelda juga ya terkait gejala-gejala kanker serviks ya, maksudnya secara garis besar ya dok ya. Selanjutnya ada pertanyaan dok dari Bu Damai. Ini jika kondisi kanker leher rahim ini bisa dideteksi secara dini, apakah bisa memungkinkan untuk kesembuhannya lebih besar dok? Karena seperti yang dokter sampaikan, kanker ini nomor 2 sering diderita di masyarakat. Dok, biasanya tanda-tanda apa sajakah yang buat kita memang harus segera pap smear atau tidak perlu menunggu gejala, asalkan kita sudah menikah itu bisa dilakukan pemeriksaan dasar gitu dok. Maksudnya untuk apa? Kita memang disarankan bagi wanita yang sudah menikah untuk memeriksakan pap smear ini, dok. Misalnya apakah sudah menikah terus tahun pertama atau tahun kedua disarankan untuk pap smear walaupun tidak ada gejala, dokter. Biasanya sih tadi pertanyaan yang pertama tadi yang Budame tadi. Itu ini aja dok, pertanyaannya yang tadi dokter yang apakah dia bisa kalau misalnya kita sudah dideteksi lebih dini, apakah memang memungkinkan untuk kesembuhan kanker serviksnya ini hanya lebih besar dok? Ya,
untuk kanker, tidak hanya kanker serviks, kanker apapun, bila dia ditemukan dalam stadium yang dini, yang masih kecil, angka kesembuhannya akan semakin besar. Saya punya beberapa teman ya, yang dia juga kakak kelas juga ada, yang dia divonis ya, tervonis tervonis dengan kanker serviks. Stadiumnya waktu itu masih dini ya, jadi dia alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Tapi memang untuk kanker yang sudah pernah terkena kanker dan dia memang dikatakan dia sembuh, itu bukan berarti terus tidak melanjutkan istilahnya evaluasi. Jadi ketika dia dikatakan ini sembuh, oke, sembuh. Tetapi kita tetap harus aware, harus waspada bahwa mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi, apakah dia akan kambuh atau tidak. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang dia dikatakan sembuh, dia tetap harus kontrol ke dokter berapa tahun untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah memang ada lagi nggak, relapse lagi nggak, kumat lagi nggak gejalanya. Kalau tidak, ya memang sudah sembuh, tapi nanti akan kembali lagi. Tidak hanya kanker serviks, kanker yang lain pun akan sama. Jadi dia mempunyai jadwal untuk bertemu untuk kembali kontrol. Misalnya kalau misalnya dia kanker yang lain ya, misalnya kanker breast atau yang lain itu dia juga akan melakukan kayak PET scan. Jadi walaupun dia sudah sembuh, kemudian dia akan 5 tahun dia akan ngecek ya PET scan itu untuk mengecek ada lagi nggak, muncul lagi nggak begitu. Tapi kalau enggak, udah cukup enggak. Jadi bisa sembuh. Pada stadium dini semua kanker, tidak hanya kanker serviks, itu bisa sembuh. Gitu. Ya, Terima kasih dokter. Pasmir gratis ya, betul gratis, di Indonesia pun gratis. Di Indonesia juga, baik di Indonesia, di Taiwan, karena ini adalah program pemerintah untuk deteksi dini terhadap kanker serviks. Jadi untuk Pasmir ini memang digratiskan dengan prosedur yang sesuai dengan negaranya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan yang tadi apakah sudah terjawab ya dok ya, yang berarti memang disarankan dok, walaupun tidak ada gejala, wanita yang sudah menikah segera menjadwalkan untuk pap smear ya dok ya? Ya, biasanya sih 5 tahun Mbak setelah dia melakukan hubungan seksual secara aktif. Biasanya seperti itu. Kecuali dia ada keluhan, ya keluhan yang sebelum 5 tahun, ya berarti memang dia akan melakukan pap smear sebelum itu. Tapi kalau dia misalnya kan sudah 5 tahun, kemudian dia pap smear, nanti akan ada program ya, program pap smear lanjutan. Biasanya mungkin setahun atau 2 tahun sekali, tergantung nanti dokternya akan menilai dari hasil pap smear-nya yang pertama. Jadi misalnya kalau pada kasus tadi yang askus, itu mungkin nanti akan dijadwalkan untuk pap smear-nya lebih berbeda daripada yang nanti hasilnya normal. Seperti itu. Baik, mungkin jadi bagi penanya yang tadi dok, yang askus ini sebaiknya memeriksakan ya dok ya. Misalnya waktu pemeriksaannya di Indonesia, mungkin segera disarankan untuk ke dokter Oxjin di Taiwan untuk mendiskusikan kapan untuk bisa pemeriksaan pap smear lagi ya dok ya, untuk evaluasi ulang. Kan udah setahun ya dok, mungkin apakah segera atau bagaimana? Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Amelda terkait bagaimana cara pemeriksaan di Taiwan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Rosita. Jazakumullah khair Bu Rosita, yang memang sudah pernah rutin untuk pemeriksaan pap smear karena memiliki case adenomyosis ya dok. Oh, adenomyosis ya. Ini dokter. Monggo teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Jadi monggo teman-teman yang bertanya selain pap smear juga boleh, karena kan biasanya Maaf, kalau tadi wanita untuk itu kan gejalanya sudah banyak dijawab ya? ada breast,
Soalnya di sini Oh, Kenapa? agak berisik. dokter mohon maaf dok, bisa dijelasin sedikit dok terkait gejala kanker serviks dok yang mungkin lebih agak detail sedikit terkait misalnya nyeri pada saat berhubungan dan lain-lain dokter. Mungkin apa tuh Ya, gejalanya gitu gimana gitu. Soalnya tadi maaf ini ya. di rumah saya berisik banget. Oh ya, ya. Mungkin bisa dibantu di share slide lagi Mbak, yang tentang gejala. Ya. Nah, ini. Jadi memang gejala dari kanker serviks itu pada stadium yang awal, karena dia lesinya atau tumornya itu masih kecil dan lokasinya juga tersembunyi, itu memang tidak ada gejala. Tidak ada gejala yang khas. Jadi misalnya keputihan, ya keputihan seperti kayak keputihan biasa misalnya. Atau mungkin dia tidak keputihan dan tidak sakit juga. Tetapi ketika dia nanti mulai, ya misalnya keputihan yang dia berbau, atau keputihan yang bercampur darah, atau tiba-tiba kemudian dari vagina kita, yang senggamanya kita ada perdarahan. Atau ketika kita setelah berhubungan seksual kemudian terjadi perdarahan. Atau mungkin memang dia ada nyeri di panggul. Nah, itu biasanya kalau udah nyeri di panggul, benjolannya tumornya atau kanker serviksnya memang dia sudah membesar mengenai persarafan di panggul. Atau mungkin dia kalau memang dia sudah menopause, ya kalau menopause kan sebenarnya sudah tidak ada menstruasi lagi ya, tetapi tiba-tiba kok ada perdarahan. Nah, gitu. Kalau kita istilahnya kita sebut AUB ya, abnormal uterine bleeding. Jadi perdarahan tidak normal. Perdarahan tidak normal di luar siklus menstruasi seperti itu. Nah, gejala tiap orang itu berbeda-beda. Tidak semua orang itu akan bergejala yang sama. Mungkin yang pasien CA cervix yang satu awalnya dia hanya keputihan yang bercampur darah, kemudian pasien yang lain mungkin dia hanya perdarahan ketika sehabis bersenggama. Itu berbeda. Bahkan ada juga yang memang dia tidak bergejala, juga ada. Tetapi dia biasanya ditemukan pada stadium yang masih kecil, yang masih dini, masih awal. Gitu. Begitu. Mungkin boleh bertanya kalau misalnya belum jelas. Bagaimana Mbak Amelda, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu kalau misalkan udah pernah nikah, terusnya kan udah lama cerai itu eh, perlu buat apa periksa nggak Bu? Iya. Sebenarnya kan karena kenapa kok terjadi ini ya? Karena kan memang kita kalau mau lihat seperti itu tuh memang kalau misalnya dia tidak aktif berhubungan seksual itu memang jarang ya, jarang dia bisa terkena. Tetapi ada beberapa faktor. Jadi memang kanker itu kan multifaktorial begitu. Jadi ketika mungkin dulu memang pernah menikah. Nah, pernah menikah, pernah nggak pasmir sebelumnya? Kalau memang belum, kemudian dia habis itu sudah, mohon maaf, divorce ya. Nah, apakah yang kemarin itu baik-baik saja? Kan kita tidak tahu seperti itu. Kemudian bisa juga memang tidak ada hubungannya dengan apa istilahnya, memang dia istilahnya punya genetik ya, punya keturunan atau dulu riwayat keluarganya ada yang kanker Berarti kayak begitu. turunan gitu ya Bu? Ya, memang salah satu dari faktor penyebab kanker itu salah satunya adalah genetik. Nah, itu juga berlaku tidak hanya di kanker serviks, tetapi di kanker payudara, kanker ovarium. Kemudian untuk kanker serviks ini sendiri itu adalah yang sering kali itu
disebabkan oleh infeksi dari HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, kenapa kok? Karena dia disebabkan oleh HPV, itulah kita melihat begitu. Jadi HPV itu bisa diperantarai ketika dia hubungan seksual, tapi bisa juga karena memang kebersihan dari, mohon maaf, dari serviks, dari leher rahimnya tuh tidak bersih begitu. Jadi mungkin dia tidak melakukan hubungan seksual, tapi tidak cara membersihkan setelah buang air kecil, atau mungkin apa istilahnya, kotor, tidak terlalu ketat memakai celana dalam, atau mungkin dia lembab kemudian tidak diganti. Nah, itu kan dia akan juga sebagai salah satu faktor yang bisa menyebabkan infeksi HPV itu masuk. Seperti itu. Maaf Bu, itu kalau misalkan waktu kencing itu ada rasa nyeri itu gimana? Kalau masalah nyeri saat buang air kecil, itu biasanya memang ada infeksi. Nah, tetapi infeksinya kan apakah itu infeksi murni dari saluran kencing? Jadi kalau infeksi murni dari saluran kencing kan berarti dia permasalahannya adalah di saluran kencingnya ya, dari uret, dari lubang untuk kencingnya sampai dia menuju ke atas, yaitu ke ginjal. Tetapi memang bisa juga disebabkan adalah salah satu penyebab dari, bukan penyebab, salah satu gejala dari CA cervix juga bisa dia nyeri saat buang air kecil. Jadi memang harus dilihat dulu. Jangan-jangan dia sering menahan buang air kecil, jadi sering menahan pipis. Nah, kalau dia Iya, sering menahan pipis, itu kadang-kadang bisa emang juga itu. menyebabkan, sering menyebabkan dia ada infeksi di dalam kandung kemihnya, begitu. Jadi dia akan nyeri di ini. Berarti harus Nah, diperiksakan atau dibeliin obat aja Bu? saran saya diperiksakan. Ya, karena kalau beri obat apa, Mbak? Apakah memang itu disebabkan infeksi bakteri? Taunya infeksi bakteri di pipis ya, di air seni, itu memang kita harus periksa urinnya kita. Kalau urin kita memang ada bakteri, berarti memang dia ada infeksi. Ya kan? Baru kita nanti akan diobati dengan antibiotik, seperti itu. Terus itu dokternya dokter apa? Kandungan atau gimana? Iya. Kayak dokter kandungan ya Bu? Kalau untuk ini ada yang ya Mbak Dian nih, spesialis urologi ya, bisa, tapi kadang spesialis urologi kalau di Indonesia, mohon maaf, kebanyakan laki-laki. Jadi kadang nggak masalah sih sebenarnya, mau di spesialis urologi juga boleh, spesialis kandungan juga boleh, karena memang keduanya juga akan bisa mengobati. Gitu. Kalau di Taiwan saya nggak tahu spesialis urologinya banyakkan laki-laki atau perempuan. Kalau di Indonesia spesialis urologi dominannya adalah laki-laki soalnya. Saya pernah ke sana dok, urologi laki-laki juga dok ketemunya dok, walaupun nggak tahu yang lainnya. Nah, ya itu dia. Karena laki-laki itu kadang, saya sih lebih enjoy ke dokter kandungan yang perempuan, karena dia juga bisa mengobati juga begitu. Kadang kan kita kan sungkan ya kalau yang meriksa laki-laki. Jadi sebenarnya sama aja, bisa diobati oleh dokter spesialis kandungan juga. Nih, cuma dianamnesis kata Mbak Dian. Nanya-nanya dan dikasih resep. Oke, nggak apa-apa, bisa. Dulu pernah sekali bisa periksa itu mah. Jadi Nggak saya tahu sih, juga sama susternya tuh cuma disodorin ini aja, kamu pernah apa sih dulu nanyanya apa gitu, saya dikasih suruh periksa ini. Saya itu juga nggak tahu ini apa, aku nurut aja gitu, mah kesini gitu. Taunya kayak gitu, aku bilang ih malunya. Itu yang berdasarkan laki-laki tuh mah. Masih nggak kan belum pernah, jadi kan juga
kayak gimana gitu. Jadi awalnya juga nggak tahu untuk itu apa gitu kan. Ya pernah dulu mah. Itu apakah harus periksa lagi gitu Bu? Udah Gimana apa Mbak? itu? Jadi pertanyaannya, Hasilnya saya kan pernah periksa 1 kali gitu. Apakah harus periksa lagi gitu Mas? Ya, tadi ada keluhan tadi tuh kadang itu waktu saya buang air kecil kan kadang itu ada rasa nyeri gitu Mas. Apakah baru ya, harus periksa gitu? ya jadi kalau memang itu berulang, maka yang perlu Mbak amati adalah kenapa kok bisa berulang. Keluhan yang sama berulang itu pasti ada sesuatu yang hampir sama. Misalnya Mbak suka ngampet pipis. Nah, jadi kalau pengen nggak berulang, ya jangan sering ngampet pipis, gitu. Ngampet tuh bahasa Indonesianya apa ya? Menahan menahan buang air kecil gitu ya. Kemudian mungkin juga misalnya, mohon maaf, celana dalamnya terlalu lembab. Nah, itu berarti sering harus diganti. Mungkin celana dalamnya bahannya apa? Kalau bisa katun seperti itu. Nah, itu juga apakah mungkin ada suatu infeksi yang lain? Nah, itu harus diamati dulu. Kenapa kok itu bisa berulang? Gitu. Kemudian saya juga masih ingat, mumpung saya ingat, jadi kalau di Indonesia mungkin di Taiwan juga ada yang namanya vaksin ya, vaksinasi untuk HPV ya. Kalau di sini kan pakai Gardasil, ada Varik juga. Nah, itu juga salah satu untuk pencegahan dari kanker serviks. Begitu. Jadi diharapkan memang untuk vaksinasi untuk HPV ini, jadi untuk supaya tidak terkena dari CA cervix begitu. Pencegahan. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Mungkin ada lagi yang Ada dok, Afwan, saya Silmina Ulfah ingin bertanya lagi untuk agak keluar topik tapi ya dok ya. nggak apa-apa, boleh. Pandangan dokter untuk penggunaan menstrual cup itu bagaimana, kan memang sempat mencoba juga, memang lebih nyaman, jadi dia tuh nggak beleberan atau segala macam. Cuma untuk dari segi aman atau tidaknya dari pandangan dokter bagaimana? Terima kasih. Aman, Mbak. Menstrual cup aman. Teman saya dokter spesialis obstet pakai pakai menstrual cup. Jadi memang dia nyamannya karena dia istilahnya bisa menampung ya dari darah menstruasi tersebut. Memang agak riwahnya itu karena dia harus nyopot kemudian masang. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa nggak apa-apa, aman. Oh baik, Teman ya saya soalnya yang spesialis ada. itu pakai. Oh ya baik. Kalau gitu memang tidak kontra, kalau dari sisi medis itu aman saja ya. Mungkin tergantung higienitas aja kali ya untuk itunya. Nah, itu dia masalahnya higienitas. Gitu. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Novi atas jawabannya. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Atau ada yang ingin bertanya lagi, silakan bisa langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit cerita gini dok. Saya tuh belum Ya. pernah melakukan. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Fauza Saudah. Saya tinggal di Taichung. Saya tuh pernah melakukan operasi tumor tahun 2013 dok. Nah, terus waktu Tumor itu apa? tuh semuanya Tumor di mana diperiksa. dulu? Tumor apa dulu? Tumor jinak. Enggak, maksudnya Tumor lokasinya di mana? jinak. Lokasinya? Lokasi operasinya di Taipei. Oh, bukan. Organ apa yang diambil? Misalnya tumor payudara Oh, atau tumor iya, leher atau mana? tumor payudara, dok. Nah, sebelum Payudara. operasi, ya, sebelum operasi tumor payudara itu, dokter itu menyarankan saya itu
saya waktu itu belum tahu pap smear itu apa ya. Tapi waktu saya diperiksa itu sepertinya dokter itu mengambil sampel cairan dari leher rahim gitu. Dia seperti yang dokter jelaskan tadi itu ya, dia ngambil cairan ya, nggak lama juga sih, kurang lebih 10 menit. Juga tes urin juga diambil. Nah, habis gitu kita screening USG sampai mamografi juga. Nah, semuanya udah selesai. Terus kira-kira 3 hari kemudian itu laporannya keluar, katanya sih normal, nggak apa-apa. Termasuk tadi yang dokter sebutkan tadi apa pengambilan sampel leher rahim tadi yang cairan dari situ semuanya katanya nggak apa-apa, oke. Cuma ya itu tadi yang diambil itu akhirnya benjolan yang payudara itu, terus saya operasi sekitar 12 sama 7 cm. Gimana Mbak? Terus Yang terakhir operasi ya 7. operasi diambil benjolannya sekitar 12 cm sama 7 cm. Nah, habis itu Maksudnya saya check up. ukurannya 12 cm sama 7 cm maksudnya. Ya, terus check up sampai 1 tahun lah pengobatan itu. Terus akhirnya itu karena waktu itu saya pulang Indonesia, jadi itu saya tuh langsung berhenti total, nggak berobat lagi. Terus terus alhamdulillah nggak ada terasa apa lagi, nggak ada gejala apa-apa lagi. Terus waktu itu disarankan minum obat terus. Nah, waktu saya kembali lagi ke Taiwan itu, saya perasaan itu yang kanan juga mulai ada benjolan gitu lagi kan dok. Nah saya periksa lagi, udah mulai periksa lagi seperti awal itu lagi. Katanya juga semuanya kalau rahim juga diperiksa itu normal gitu. Tapi saya ditanya belum pernah melakukan pap smear, saya bilang belum. Terus diambil lagi sampelnya itu cairan gitu. Ya seperti yang dokter jelaskan tadi suruh ngangkang gitu. Nah gitu akhirnya itu katanya juga bagus, nggak apa-apa daerah situ. Terus nah saya tuh yang disuruh itu mamografi lagi itu. Cuma terus dokter yang ini yang kanan katanya nggak usah diambil. Sebelum ibu menopause katanya benjolan itu tetap akan ada gitu katanya gitu. Nah, terus saya tuh dikasih antibiotik saja sama obat yang lainnya ya kira-kira 3-4 bulan itu, terus 6 bulan sekali boleh ke situ periksa lagi gitu. Jadi nggak usah rutin tiap bulan gitu. Sampai sekarang itu cuma kalau mau datang bulan saja itu dok agak sakit gitu payudara gitu. Tapi katanya sih kemarin tuh periksa lagi nggak apa-apa. Cuma waktu mamografi itu sakit. Ya ampun. Ya Allah, oh, sampai nggak bisa nahan gitu, sakit banget gitu. Malu juga karena ditelanjangin gitu juga. Ya udah segitu cerita dari saya dok. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Nur Huda, mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bicara tentang ini ya sama panitia yang lain tentang payudara ya, kanker payudara mungkin. Jadi ini sekilas saja menjawab ya pertanyaan yang tadi. Jadi memang ketika dia kalau lihat dari story-nya itu yang terakhir ini, kemudian dia memang karena hormonal dari payudaranya. Jadi ketika dia menstruasi maka dia akan merasa sakit dan merasa seperti ada benjolan. Jadi kenapa nanti mungkin akan dibahas mungkin di pertemuan yang akan diagendakan bagaimana kita nanti membahas tentang sadari Mbak. Sadari dari pemeriksaan payudara sendiri paling bagus dilakukan kapan. Jadi memang ketika mau menstruasi akan seperti ada benjolan seperti itu, tapi itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena memang ada hormonal yang berpengaruh di situ seperti itu. Apalagi kalau untuk di Taiwan ya insya Allah lebih baik lah ya dalam deteksinya ya dengan mamografi, dengan USG, bahkan mungkin dia sudah ada istilahnya berkala berapa tahun sekali untuk melihat. Kalau di Indonesia belum malahan, makanya kita slogannya untuk di Indonesia biasanya sadari dulu. Kalau sadari ada, baru nanti ke
USG atau mamografi. Tapi kalau di Taiwan sepertinya langsung ke mamo sama USG mungkin ya. Perbedaannya memang nyata. Tapi nggak masalah. Kalau yang dulu jinak, insya Allah jinak nggak apa-apa. Nah memang kanker payudara itu misalnya ya di kanan dia sudah pernah dioperasi dengan tumor jinak, biasanya sih kalau masih muda biasanya jenisnya fibroadenoma atau FAM ya kalau kita sebut. Nanti mungkin di kiri ada juga bisa. Atau mungkin akan muncul lagi di tempat yang sama juga bisa seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi memang di situ memang harus kita lihat apakah memang jinak atau enggak gitu. Jadi memang dilihat itu kalau dia jinak is oke nggak apa-apa, tapi kalau dia ganas memang itu menjadi warning yang harus segera terdeteksi secara dini seperti itu. Jadi memang benar kata dokternya, dia bilang ini keluhan itu akan muncul sampai mbaknya menopause karena dia akan berhubungan dengan hormonal. Begitu Mbak, ada mungkin yang masih perlu dipertanya. Maksudnya masih bingung begitu atau mau bertanya? Bagaimana Bu Amai, apakah sudah jelas? Terima kasih Ini Dok, sudah jelas. Terima kasih penjelasannya tadi. baik. Alhamdulillah Bang Amin sudah terjawab ya Bu Amai, dan terima kasih Dokter Novi atas jawabannya. Silakan, mungkin masih ada waktu, masih bisa satu pertanyaan lagi mungkin ya. Sambil di sini ada obrolan juga terkait obrolan bagaimana pemeriksaan di Taiwan dan sharing tentang dokter perempuan ya. Iya. Kalau yang itu saya kurang paham karena memang Halo. enggak Halo, Assalamualaikum. lama di sana. Ya, Ya, waalaikumsalam. Bu Rosita, silakan. Ya, Ibu Dr. Noviana, selamat malam Ibu. Untuk ibu-ibu semuanya di sini selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Ini mungkin keluar dari topik ya Bu ya, dari Pap Smear. Tadi Mbak Nurhuda udah menyampaikan masalah penyakit saya, adenomiosis itu. Yang saya tanyakan, apakah itu berbahaya, Bu? Karena saya gejalanya itu mungkin dari Indonesia dan ketahuannya itu di Taiwan sampai sekarang. Dan sekarang saya sering rutin lah ya di satu dokter spesialis di Taiwan. Mungkin ini dokter terbagus katanya. Saya 3 bulan sekali itu harus check up, dan dokter juga menanyakan apakah selagi saya datang bulan kadar nyerinya, darahnya, segala macam pasti ditanyain. Dan memang sakitnya itu udah kayak mau pingsan-pingsan. Kayak nggak bisa gerak gitu. Darah juga kalau keluar tuh. Ya. Iya, Bu. Dan betul, sebelum dan setelah darah keluar itu masih tetap sakit, Bu. Sebelum datang bulan itu 4 hari itu saya udah ngerasain gejala gitu. Nah, darahnya itu sampai yang gede-gede gitu. Nah, itu saja pertanyaan saya, apakah kalau dioperasi bisa sembuh atau gimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita atas pertanyaannya dan sharingnya ya. Jadi begini, kalau dikatakan adenomiosis berbahaya atau tidak, itu bagaimana kita melihat berbahayanya. Kalau misalnya kita menyamakan dengan kanker, itu berbeda. Kalau kanker berbahaya karena dia memang sampai bisa terminal stage-nya adalah kematian. Kalau adenomiosis itu nanti akan tidak berbahaya dalam artian tidak akan sampai seperti kanker. Cuman memang adenomiosis itu mempunyai gejala yang khasnya itu nyeri, apalagi ketika menstruasi. Nah,
perasaan nyeri yang hebat, perdarahan yang luar biasa, itu adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk kita ya, untuk pasien, itu pasti tidak akan nyaman. Dia biasanya ada suatu istilahnya berurutan ya, berurutan bersamaan begitu. Jadi biasanya pasien itu akan sama, dia dari hiperplasia kelenjar endometrium, kemudian ada adenomiosis, kemudian ada juga yang namanya kista coklat kalau orang awam mengatakan. Nah, itu sebenarnya sama. Samanya apa? Karena dia adalah proses dari hormonal. Jadi di situ ada kelenjar-kelenjar di endometrium. Jadi mungkin kalau kita lihat tadi ya di gambar yang saya share di awal tentang organ yang namanya rahim, itu nanti ada yang lapisan paling dalam itu yang namanya kita sebut endometrium, yang awal organ. Nah kalau kita lihat ini kan kayak ada bentuk T. Nah yang awal ini endometrium. Nah, endometrium dia tuh mempunyai kelenjar-kelenjar endometrium. Normalnya itu kelenjar itu memang dia akan berproliferasi, tetapi tidak berlebihan proliferasinya. Tetapi ternyata pada kasus yang di hiperplasia kelenjar endometrium itu dia mempunyai hiperplasia, jadi dia kelenjarnya berproliferasi, bertumbuh banyak seperti itu. Nah, ketika dia tumbuhnya hanya di lapisan endometrium saja, itulah yang kita sebut dengan hiperplasia kelenjar endometrium. Tetapi ternyata tumbuhnya kelenjar endometrium itu sampai masuk ke ini yang agak tengah ini yang namanya lapisan myometrium. Nah, ketika kelenjarnya sudah sampai ke myometrium, maka ketika dia menstruasi, dia juga akan mengalami perdarahan yang luar biasa. Dan tentunya rasa sakitnya juga luar biasa. Gitu. Nah, kalau ternyata hiperplasinya kelenjar endometrium itu sampai ke ovarium, ke bahasa Indonesianya indung telur ya. Bahasa Indonesia kan indung telur atau ovarium yang kanan kiri ini ovari. Nah, itu yang kita sebut sampai yang namanya kista coklat atau endometriosis, kista endometriosis itu sama. 3 gejala itu sebenarnya satu kesatuan, tetapi pada pasien itu kadang hanya dapat yang hiperplasia endometrium, kadang dapat yang sampai ke adenomiosis, tapi ada juga yang sampai ke kista coklat. Nah, karena dia hormonal, pasti nanti akan pengobatannya juga hormonal. Jadi ketika dia nyeri, kita akan obati dengan hormonal. Nah, kalau misalnya pasien kemudian sudah tidak tahan dengan rasa nyerinya, tidak tahan dengan perdarahan yang hebat, maka satu-satunya jalan, kalau dia memang sudah punya anak yang cukup, ya jadi memang dia sudah tidak menginginkan untuk hamil lagi, maka akan kita diambillah yang namanya rahim. Seluruh rahim diangkat, yang kita namanya histerektomi ya, jadi pengangkatan rahim, karena ketika diangkat maka masalah itu hilang. Tapi kalau misalnya pasien masih menginginkan punya anak, nah ya nanti yang dilakukan adalah terapi hormonal untuk meredakan saat gejala itu ada. Jadi kalau berbahaya, sepertinya tidak sebahaya kanker, cuman kalau sakit, pasti sangat sakit sekali. Itu, Bu Rosita, mungkin ada yang masih bingung atau perlu dipertanyakan. Jadi memang untuk diputuskan dalam hatinya, apakah memang masih kuat untuk merasakan nyerinya, apalagi saat menstruasi. Kemudian kalau masih ingin mempunyai putra, anak ya memang masih dipertahankan. Jadi terapinya masih terapi hormon. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat jelas dan saya sudah paham bagaimana memutuskan buat menahan atau membuang rasa sakit ini.
Benar, Terima kasih Mbak Nurhoda. Betul Bu, betul. Terima kasih Bu Dokter. Mas, ada cerita juga teman saya yang dia adenomiosis berat itu ya, ketika dia sudah punya anak dua ya udah akhirnya dia melepaskan, maksudnya memang memutuskan untuk pengangkatan rahim dan itu selesai rasa sakit. Alhamdulillah saya udah punya cucu. Bu. Monggo. Terima kasih Bu Dokter, Mbak Nurhoda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itulah Bu Rosita, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan juga teman-teman yang lainnya. Monggo, mungkin tadi sudah pertanyaan terakhir ya. Bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh by Japri atau via Instagram, apa boleh Dok? Boleh, itu saya juga menyantumkan line saya. Walaupun saya lebih aktif di WA sebenarnya. Kalau di Indonesia tuh memang WA pakainya. Tadi pakai line tuh agak bingung caranya gimana. Mungkin Dokter. Tidak terbiasa saja. Betul Dokter. Nah, terima kasih banyak Dokter Novi atas waktunya pada malam hari ini. Mungkin apa ada closing statement Dok? Closing statement saya menunda itu malah justru membuat ya sel kanker berkembang. Jadi kalau bagusnya memang deteksi dini ya, deteksi dini terhadap tidak hanya kanker serviks tapi semua kanker. Baik Dokter, jadi dibuang jauh-jauh ya Dok ya. Anggapan bahwa takut nih kalau misalnya diperiksa malah ada kenapa-napa malah takut gitu. Jadi harus kita buang jauh-jauh. Kalau memang ada apa-apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan jalannya agar kita bisa diterapi lebih dini oleh dokter yang memang spesialis menangani. Baik, terima kasih ya lagi. Sekali lagi dokter jazakumullah khair atas waktunya. Semoga berkah bagi dokter dan kami semua. Baiklah teman-teman, sebelum saya tutup mungkin mengingatkan sedikit tentang lomba 17 Agustus, lomba mewarnai dari Serima Taiwan. Jangan lupa yang sudah mendaftar atau yang belum mendaftar boleh segera mendaftar putra-putrinya dan memposting ya, diposting di Instagram. Kami tunggu paling lambat besok 13 Agustus 2023 agar segera bisa dinilai oleh tim juri. Semangat Ibu dan Mbak semuanya, selamat istirahat. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada yang salah dari selama membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.